Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu perintah jika sekiranya perintah ini tidak memiliki hikmah dan manfaat bagi kita yang melakukannya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sudah pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kita yang melakukannya. Seperti apa misalnya ibadah haji dan kurban contohnya. Apa hikmah dibalik daripada pelaksanaan ibadah haji dan kurban? Maka di sini kami sedikit ingin membahas hikmah dibalik daripada pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya ada 3 hikmah dibalik daripada pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Yang pertama, dengan adanya pelaksanaan ibadah haji dan kurban, hendaknya tumbuh di dalam diri kita ruhut talbiyah. Apa itu ruhut talbiyah? Semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia itu ada 3. Yang pertama, panggilan Allah Subhanahu wa taala yaitunya melalui muazin ataupun yang sering kita sebut dengan suara azan. Yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia yaitunya melalui sejarah yang besar, sejarah yang sangat luar biasa melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam yang sering kita sebut dengan ibadah haji ataupun kurban. Kemudian yang ketiga, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia yaitunya melalui malaikat Israel yang sering kita sebut dengan maut ataupun kematian. Terhadap 3 panggilan ini kita harus respon, respect, semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan, jawaban orang-orang yang beriman, idadu ilallahi wa rasulih, apabila datang panggilan dan seruan Allah dan Rasulnya, ayyaqul, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah seruanmu, kami dengar ya Allah panggilanmu, wa ata'na, dan kami taat ya Allah akan perintahmu, dan kami taat ya Allah akan panggilanmu. Begitulah ucapan hamba-hamba yang beriman kepada Allah ketika datang seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sikap kita sudah demikian terhadap semua panggilan-panggilan Allah adanya, maka insya-Allah kebahagiaan akan kita rasakan dan kita nikmati. Ini pun Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ulaika humul muflihun, dan mereka mendapatkan kebahagiaan serta kemenangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji dan kurban, hendaknya tumbuh di dalam diri kita ruhul ibadah lil ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah ialah al-mahabbatu ma'al hudu'i wa hiya al-hubudiyah. Ibadah ialah suatu kecintaan yang disertai dengan pengabdian dan penyembahan kepadanya. Dan ini juga yang menjadi misi dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas permukaan bumi ini. Wa ma khalaqatul jins wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti, kita lihat dengan baik firman Allah ini, ternyata hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pengabdian, hidup ini adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah, akan nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya dengan ikhlas semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu yang terakhir, hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji dan kurban, hendaknya tumbuh di dalam diri kita ruhut tatsbiyah. Apa itu ruhut tatsbiyah? Semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dengan raga, berjihad dengan harta, berjihad dengan pangkat dan jabatan yang hari ini Allah titipkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri kami yang menyampaikan.